Saudara, yang namanya kebohongan rasa-rasanya begitu dekat dengan kehidupan kita. Ada banyak di antara kita yang mungkin biasa hidup di dalam kebohongan. Apalagi seringkali kita berpikir bahwa ada bohong putih. Bohong yang tidak apa-apa diucapkan oleh kita ada di dalam kehidupan kita, karena kebohongan itu akan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita ataupun juga orang lain. Tetapi jika kita merenungkan, apakah benar ada bohong yang seperti itu? Bohong yang memberikan dampak yang baik, bohong yang dapat menyelamatkan seseorang. Walaupun mungkin nampaknya di awal bisa memberikan keselamatan, keamanan, sehingga tidak terjadi keributan misalnya dengan bohong yang diucapkan. Tetapi kita perlu menyadari bahwa di balik itu, sesudah lewat semua pengalaman itu, jangan-jangan juga keburukan itulah yang pasti akan dialami oleh kita. Seorang teman saya, dia punya hobi memelihara ikan koi, ikan mas Jepang itu. Dulu ketika awal-awal ikan koi booming menjadi peliharaan yang diminati banyak orang, berapa belas tahun lalu, seorang teman saya ini membeli seekor ikan koi kecil saja, ukuran sebesar kelingking. Dia membeli seharga 75.000, karena ikan koi itu ikan koi dari Jepang. Dan saudara, angka 75.000 pada waktu itu mahal sekali tentunya. Dan dia menyadari bahwa kalau dia pulang dan istrinya tahu bahwa dia membeli seekor ikan koi yang buat istrinya itu mungkin itu ikan mas biasa, maka pasti akan marah besar. Karena dia bandingkan dengan ikan mas yang harganya sekilo hanya beberapa ribu rupiah saja. Nah, oleh karena itu ketika dia sampai ke rumah, dia pamerkan ke istrinya dengan bangga, "Saya beli ikan koi, ikan hias asli dari Jepang ini, murah." Dan dia katakan dia beli seekor itu hanya 15.000. Dan dia membeli 5 ekor ikan. Sesudah dia mencemplungkan ikannya ke dalam kolam yang ada di halaman belakang rumahnya. Dan dengan senang dia perhatikan karena ikan itu sangat bagus, sangat indah. Sesudah istrinya memang tidak marah, karena dia pikir 15.000 tidak apa-apa, mahal tetapi tidak seberapa. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika esokan harinya, ketika si suami pergi kerja dan ketika sorenya pulang, dia karena punya piaraan baru maka segera pulang kantor, dia menuju kolam belakang tempat koi itu ada. Dan dia perhatikan, dia tidak melihat seekor ikan koi pun di sana yang baru dibelinya kemarin. Lalu istrinya datang ke situ, ditanya oleh sang suami, "Kemana kok ikan yang gak ada?" Lalu istrinya bilang, "Pak, tadi pagi teman-teman mama datang kemari dan dia tertarik dengan ikan itu. Lalu dia menawar ikan itu dan mama jual seharga 25.000. Jadi hanya dalam waktu sehari kita sudah untung 10.000 kali 5, 50.000 rupiah. Nah, jadi papa besok beli lagi saja. Siapa tahu ada teman-teman kita yang beli, kan untung banyak." Nah, sesuai mendengar pernyataan itu, sang suami tentunya tidak bisa marah. Karena kalau marah, maka dia akan ketahuan harga aslinya seberapa dia membayar ikan itu. Yang ada di dalam dirinya adalah marah yang ditahan, rasa gemas. Dan inilah buah dari kebohongan. Buah kebohongan suatu saat juga akan terungkap dan tidak membawa ketenangan di dalam diri kita.
walaupun nampaknya membuat aman, membuat tenang, membuat nyaman diri kita, tetapi di ujungnya kerugian dan kehancuran belaka. Kita lihat saudara, pada zaman raja di Israel berkuasa saat itu, di zaman Nabi Hosea, banyak para nabi palsu menyukakan raja-raja dengan kejahatan mereka. Para penguasa-penguasa juga menyukakan raja-raja dengan kebohongan-kebohongan mereka, yang tujuannya tentu hanya untuk keamanan, kenyamanan, kesenangan sementara bagi mereka. Tetapi ini menjadi satu teguran yang sangat keras yang diungkapkan oleh Hosea terhadap kebohongan-kebohongan, kemunafikan yang seperti itu. Karena sang nabi tahu bahwa ujung dari semua kebohongan itu adalah kehancuran bagi umatnya. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang lain, Salomo, raja yang penuh dengan kebijakan itu, dia di dalam doanya, dia berseru kepada Allah, dan ini tentu juga menjadi suatu pengajaran buat kita. Dia menyerukan dalam Amsal 30 ayatnya yang ke-8. Dia mengatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Raja yang bijaksana itu menyadari bahwa semua itu hanya akan membawa kehancuran. Oleh karena itu, jika kita menyadari bahwa kebohongan itu hanya akan menghasilkan kehancuran, maka tinggalkanlah itu. Jauhkanlah dari kehidupan kita. Sehingga apa yang benar, itulah yang senantiasa nyata diucapkan di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan memberkati.